Halo Sobat Farmasi, topik kali ini adalah biofarmasetika sediaan rektal yang akan membahas anatomi dan fisiologi rektum, mekanisme absorpsi obat, faktor yang mempengaruhi absorpsi, serta pengaruh basis suppositoria pada saat liberasi. Jadi fokus utamanya adalah bagaimana kita menghubungkan antara faktor fisikokimia, anatomi dan fisiologi dari rektum yang akan mempengaruhi formulasi dari sediaan rektal. Nah, beberapa sediaan yang diberikan secara rektal seperti suppositoria, enema, dan gel ini dirancang untuk memberikan efek lokal maupun sistemik yang cepat saat pemberian oral tidak memungkinkan terutama pada pasien yang gangguan menelan, tidak sadar, mual, dan muntah, sehingga akan menghalangi retensi obat di lambung, serta obat dengan indeks degradasi tinggi oleh asam lambung atau enzim pankreas, lalu juga digunakan untuk penghantaran lokal untuk kondisi penyakit pada bagian rektal seperti wasir. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait anatomi rektum yang akan mempengaruhi bagaimana cara kita formulasi obat nantinya. Nah, jadi rektum ini merupakan organ berongga sepanjang 15 sampai 20 cm yang berakhir di saluran anal sepanjang 2 sampai 3 cm. Nah, lingkungan anatomis ini memiliki beberapa karakteristik khusus yang akan membatasi proses penyerapan dari obat. Nah, seperti pada rektum itu tidak memiliki fili atau mikrofili, sehingga luas permukaan absorpsinya itu hanya sangat sempit, yaitu sekitar 200 sampai 400 cm kuadrat. Kemudian memiliki 3 lipatan utama yang akan menahan posisi dari sediaan yang diberikan secara rektal. Kemudian pada rektum itu sebenarnya hanya berfungsi sebagai reabsorpsi air dan menampung feses sebelum defekasi, bukan untuk dirancang untuk absorpsi nutrisi. Nah, selanjutnya pada rektum itu memiliki 2 vena yang akan menyuplai darah dari area rektum memiliki muara yang berbeda secara drastis, di mana pada bagian atas ada vena rektal superior yang ditunjukkan panah merah muda yang akan membawa darah dari rektum bagian atas langsung menuju sistem portal hepatik atau hati. Sehingga obat-obat yang diletakkan pada bagian ini akan mengalami metabolisme lintas pertama atau first pass effect. Kemudian ada bagian vena rektal tengah atau inferior pada panah biru. Nah, vena ini akan membawa darah dari rektum bagian bawah dan menyatu langsung ke vena cava inferior, sehingga obat-obat yang diletakkan pada bagian ini akan langsung masuk ke sirkulasi sistemik atau bypass first pass. Selanjutnya, obat itu hanya bisa diabsorpsi jika terlarut. Namun pada kondisi lingkungan cairan rektal itu akan memberikan batasan tertentu untuk formulasi dari sediaan-sediaan yang diberikan secara rute rektal, di mana pada cairan pada rektum itu memiliki volume yang sangat sedikit, yaitu 2 sampai 3 mili. Kemudian memiliki pH netral konstan, yaitu sekitar 7,5, sehingga diperlukan formulasi obat dengan pKa yang mendekati pH fisiologis ini, terutama pada obat basa lemah, sehingga obat itu akan berada dalam bentuk tak terionisasi sehingga dapat mudah diserap. Kemudian cairan rektum juga memiliki kapasitas dapur rendah sehingga lingkungan cairan ini tidak mampu mengubah pH obat secara signifikan. Sehingga pH bawaan dari obat atau sediaan ini sangat menentukan laju kelarutan dan iritasi lokal. Kemudian sediaan yang cocok untuk rektal itu ada sediaan padat berupa suppositoria dan kapsul rektal, kemudian sediaan semi padat seperti gel, salep, dan busa rektal, kemudian ada sediaan cair atau liquid berupa enema atau mikroenema. Nah, kemudian pemilihan basis itu juga diperlukan untuk menentukan formulasi yang cocok untuk pemberian rektal. Nah, di sini untuk suppositoria itu memiliki 2 basis yang cocok, yaitu basis lemak dan basis larut air.
Nah, keduanya juga memiliki karakteristik titik lele, pelepasan obat, dan potensi iritasi, serta sensitivitas suhu yang berbeda, sehingga pemilihan basis ini harus didasarkan pada karakteristik fisikokimia yang cocok dengan zat aktif dan target terapi yang akan ditujukan pada formulasi yang akan dibuat. Nah, di sini sebelum dapat terserap oleh kapiler darah, bahan aktif dari obat itu harus menjalani kaskade biofarmasetik 3 tahap dalam rektum. Jadi obat itu akan mengalami transisi fisik seperti peleburan atau pelarutan, kemudian pelepasan zat aktif, lalu zat aktif tersebut akan menembus atau melalui selaput mukosa. Nah, selanjutnya pemilihan basis supositoria itu secara mekanis akan mempengaruhi lokasi di mana obat akan dilepaskan. Jadi, kalau misalnya dipilih basis lemak seperti oleum kakao, ini akan cenderung bergerak menempati rektum bagian proksimal atau superior. Nah, darah di area ini akan mengalir ke vena hepatika, seperti pada contoh tadi, sehingga obat itu akan beresiko akan mengalami first pass effect di hati. Nah, berkebalikan dengan jika dipilih basis air minyak seperti PEG. Nah, ini memiliki mobilitas lebih rendah dan cenderung tertahan pada rektum bagian bawah, sehingga obat itu akan melewati vena cava inferior dan sukses melewati hati menuju sirkulasi sistemik secara langsung. Kemudian di sini ada faktor penentu dari absorpsi obat. Yang pertama itu fisikokimia obat, di mana obat itu harus memiliki zat aktif yang ukuran partikelnya 50 sampai 100 mikrometer. Kemudian koefisien partisi di mana obat itu harus memiliki cukup sifat hidrofilik untuk bisa terlarut dalam cairan rektum. Namun cukup lipofilik untuk bisa menembus membran sel epitel rektum. Nah, selanjutnya molekul obat itu harus memiliki kelarutan yang cukup pada cairan rektum, karena cairan rektum itu hanya sedikit, yaitu hanya 2-3 mili. Kemudian faktor penentu absorpsi obat itu selanjutnya itu kondisi fisiologis, yaitu isi kolon, di mana feses itu akan menghambat kontak obat dengan mukosa, dan juga cairan yang sangat kecil akan menghambat proses absorpsi. Juga rute drainase vena dan lintas pertamanya harus dipertimbangkan. Selanjutnya, terdapat inovasi Rectal Drug Delivery System atau RDSS seperti suppositoria tipe berongga, kemudian thermoresponsive liquid gel, dan gel mukoadhesif. Nah, berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dilakukan, hal yang paling mendasar dari rute rektal yaitu laju disolusi, di mana hal ini akan memengaruhi keberhasilan terapi terletak pada koefisien partisi yang tepat antara obat, basis, dan cairan rektum yang sesuai. Sekian dan terima kasih.